Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marliza Septianingsi dari kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul dengan penerapan model pembelajaran problem based learning terhadap hasil belajar mata pelajaran IPA tematik terpadu. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan lingkungan, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah suatu proses pengalaman belajar yang terjadi pada lingkungan individu dan berlangsung sepanjang masa hidupnya. Pada dasarnya, pendidikan merupakan proses interaksi antara pendidik dan anak didik dalam upaya membantu anak didik mencapai tujuan pendidikan. Hasil belajar adalah sejumlah pengalaman yang diperoleh siswa yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tidak mengajar diakhiri dengan kegiatan penilaian hasil belajar. Tematik terpadu atau tematik integratif adalah metode yang digunakan dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Pembelajaran tematik terpadu ini sendiri memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas generasi muda melalui pendidikan. Dalam metode ini, materi ajar disampaikan dalam bentuk tema-tema yang menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam suatu tema yang memadukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya itu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya nilai belajar siswa yang tidak mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan. 2. Rendahnya motivasi belajar siswa khususnya pada pelajaran IPA. Dan yang selanjutnya, batasan masalah. Dalam pembatasan masalah yang ditemukan, hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, materi alat hewan dan manusia. Dan selanjutnya itu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 5 SDN 177 Pekanbaru. Dan selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran terhadap problem based learning hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 177 Pekanbaru. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik itu bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan peneliti lainnya. Baiklah, yang selanjutnya itu ada penelitian relevan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggali informasi terhadap skripsi atau karya ilmiah lainnya yang relevan, yaitu peneliti menggunakan tersebut sebagai referensi dan mengkaji lebih dalam tentang penggunaan pembelajaran IPA terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar untuk melakukan penelitian penggunaan model problem based learning atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar. Adapun persamaan penelitian tindakan kelas yang akan meneliti lakukan yaitu penggunaan alat peraga untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dan selanjutnya itu di bab 2 ada kajian teori. Nah, pengertian model pembelajaran problem based learning ini
merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata. Model ini menyebabkan motivasi dan rasa ingin tahu menjadi meningkat. Nah, jadi model PBL juga menjadi wadah berpikir yang lebih tinggi. Baiklah, di sini ada langkah-langkah problem based learning. Yang pertama itu ada mengorganisasi peserta didik terhadap masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah nyata yang sudah ditentukan. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah diorientasikan pada sebelumnya. Nah, yang ketiga itu ada membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Terus melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dan selanjutnya itu ada hakikat pembelajaran tematik. Yang pertama itu pengertian pembelajaran tematik merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu atau integrated instruction yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan yang holistik, bermakna, dan autentik. Dan selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran based learning ini. Kelebihannya itu satu, pemecahan masalah merupakan teknik yang bagus untuk memahami isi pembelajaran. Dan yang kedua itu pemecahan masalah dapat merangsang kemampuan siswa untuk menemukan pengetahuan bagi guru. Dan ketiga itu pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dan kekurangannya itu yang pertama persiapan pembelajaran yaitu mengenai alat dan konsep yang kompleks. Yang kedua sulitnya mencari problem yang relevan. Dan ketiga konsumsi waktu. Sini ada hipotesis tindakan. Berdasarkan orientasi yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut dengan penerapan model PBL atau Problem Based Learning terhadap kemampuan kognitif IPA pada mata pelajaran tematik terpadu kelas 4 Tema 1 organ gerak hewan dan manusia, materi alat gerak hewan dan manusia Sekolah Dasar Negeri 177 Pekanbaru. Kerangka berpikir, yang selanjutnya itu kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh kerangka berpikir bahwa kondisi awal pembelajaran IPA kelas 5 SD 177 Pekanbaru lebih banyak berpusat kepada guru. Guru lebih banyak berceramah, siswa hanya sebagai pendengar. Kondisi seperti ini mengakibatkan siswa itu merasa bosan dan enggan belajar IPA. Nah, itulah kondisi kerangka berpikir. Dan selanjutnya itu bab 3 metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian dilakukan oleh seorang guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri guna untuk memperbaiki kinerjanya sebagai seorang guru sehingga proses pembelajaran dapat pembelajaran dengan baik dan hasil belajar siswa pun dapat meningkat. Nah, di sini ada subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitiannya adalah guru siswa kelas 5 tahun pelajaran 2020-2021 dengan jumlah siswa sebanyak 30 orang yang terbagi atas 14 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Objek dalam penelitiannya adalah penerapan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Variabel dalam penelitian ini yaitu penerapan model PBL terhadap kemampuan kognitif IPA pada pembelajaran tematik terpadu hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Dan itu ada tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini di Sekolah Dasar
Negeri 177 Pekanbaru. Dan waktu penelitiannya itu dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai dengan April 2021. Dan selanjutnya itu jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data ini adalah yang diperoleh dalam penelitian, yaitu data kuantitatif, kualitatif. Nah, jadi yang teknik pengumpulan datanya itu ada observasi, ada tes, ada dokumentasi. Dan selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik ini menggunakan aktivitas mengukur kemampuan pikir kritis siswa, yaitu yang pertama ada aktivitas guru, dan yang kedua ada aktivitas siswa, dan ketiga ada hasil belajar. Nah, baiklah, itu saja hasil proposal saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.